Jadi udah ya, nggak ada alasan untuk nggak pakai sunscreen. Oke? Hai kawan semua, balik lagi di video aku. Hari ini kita bakalan bikin video sunscreen part 2. Jadi di part 2 ini aku bakalan ngomong soal jenis-jenis kulit sesuai dengan Fitzpatrick Scale, dan itu tuh bisa mendeterminasi kayak kalian tuh bisa terekspos sinar matahari tanpa merusak kulit berapa lama dan berapa SPF-nya. Terus juga rekomendasi level SPF sunscreen. Habis itu kayak tata cara pemilihan sunscreen yang lebih baik supaya dapat proteksi yang lebih maksimal gitu ya. Jadi tanpa basa-basi lagi, let's go! Nah, jadi kita pasti sadar ya, teman-teman kita tuh pasti ada yang kulitnya lebih gelap dari kita atau lebih terang dari kita. Dan disinilah aku bakalan jelasin tentang Fitzpatrick Scale. Setelah kalian Google Fitzpatrick Scale, kalian bakalan bisa lihat karakteristik kulit yang ada untuk kulit tipe 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, dimana kalian bisa tahu kalian itu kulit tipe berapa. Dan di UV phenotype, kalian juga bakalan tahu kalau misalnya tipe kulit nomor 1 ini adalah tipe kulit yang paling sensitif terhadap sinar matahari, dan semakin gelap kulit itu biasanya dia tuh makin tidak terlalu sensitif terhadap sinar UV alias lebih tahan lama gitu. Dan di sana juga kalian bakalan bisa baca berapa menit kalian bisa terekspos di bawah sinar matahari tanpa punya resiko untuk kanker kulit, aging, dan lain sebagainya, tanpa resiko sel-sel kulitnya rusak gitu ya. Nah, kalian juga bisa lihat di sini cancer risk, dimana kalau tipe kulit yang nomor 1 tuh biasanya lebih rentan terhadap kanker kulit, dan tipe kulit nomor 6 ini atau yang terakhir adalah tipe kulit yang paling resisten, jadi resiko kanker kulitnya tuh paling kecil. Tapi kalau misalnya semua aku harus jelasin di video kali ini, sumpah sih panjang banget videonya. Jadi lebih baik itu kalian Google aja sendiri, karena nggak susah juga kok untuk dipahami. Aku yakin kalian orang pintar. Nah, yang direkomendasikan itu selalu SPF 30 dengan simbol bintang at least 4 dan PA+++, pokoknya plusnya 4 atau plusnya 5 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu aja udah cukup untuk melindungi kulit kalian secara maksimal, asalkan kalian itu reapply setiap 2 jam sekali. Itu tuh you're good to go. Kalau misalnya aku pribadi, aku tuh bakalan lebih saranin kalian untuk beli sunscreen yang emang Asian sunscreen ya, karena emang udah terbukti filternya tuh bagus banget. Dan organic sunscreen ini juga biasanya kurang ada white cast yang kayak residu putih-putih di muka kalau pakai sunscreen, dan itu tuh emang lebih baik untuk teman-teman kita yang punya kulit gelap. Jadi kalian gak usah worry soal ada white cast dan lain-lain gitu. Beberapa produk yang aku suka adalah jadi di sini aku juga bakalan kasih tahu kayak rekomendasi sunscreen aku yang anti white cast, karena aku juga nggak suka sebenarnya kulit aku tuh terlalu putih, tone up apa gimana. Favorit aku kalau misalnya kalian mau tahu adalah Purito Green Level Centella Sunscreen. Nah, ini nih emang anti white cast banget, nggak ada white cast, dan ini nih sangat moisturizing, kayak pakai moisturizer biasa aja gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian merasa yang Purito itu lebih susah dicari, yang mirip-mirip ya, cuman beda ini ada fragrance-nya. Kalau misalnya kulit kalian tuh sensitif terhadap fragrance, ya bagusnya jangan dibeli gitu. Jadi yang ini adalah Eco Sun Cream dari The Face Shop. Sebenarnya aku dapat ini nih gratis, dan aku kira kayak bakalan oke lah, nggak bakal bagus-bagus amat lah. Tapi ternyata ini nih bagus banget guys, kayak mirip banget sama Purito. Cuman ini nih kayaknya lebih mudah dijangkau di Malaysia. Aku nggak tahu kalau di Indonesia ya. Setahu aku ada Face Shop, cuma aku nggak tahu produk yang ini tuh ada atau enggak. Kalau misalnya yang Purito sama ini tadi, kadang terlalu moisturizing, kayak bisa lengket di masker gitu. Jadi kalau misalnya aku harus keluar lama dan pakai masker,
aku bakalan pakai ini Aloe Sun Cream dari COSRX. Emang ini nih masih ada fragrance-nya, tapi aku personally oke aja sama fragrance. Dan ini gak ada white cast, walaupun teksturnya tuh amat sangat tebel dan warnanya putih gitu. Aku awalnya juga takut, cuma ini nih gak ada white cast. Kalau misalnya kalian udah blend, finishnya tuh kayak hampir matte gitu. Jadi emang gak gitu lengket ketimbang yang Purito sama yang Face Shop tadi. Nah, kalau misalnya kalian masih ada alasan soal kalian nggak bisa pakai sunscreen itu mahal, guys, anti-aging treatment itu lebih mahal kalau misalnya kalian nanti udah umur 40 terus udah kendor dan segala macam-macamnya. Jadi kalian sekarang nggak bakal aku kasih alasan lagi, karena aku itu kemarin menemukan sunscreen lokal Indonesia yang bagus banget, dan kemarin pas pula di Malaysia itu lagi sale 50% off. Wardah, dan aku dapat ini pas lagi sale 50% off. Jadi itu tuh cuma Rp6.10. Berarti kalau nggak sale pun cuma Rp13. Kira masih sekitar 50 ribuan atau kurang harusnya di Indo ya. Jadi kalian nggak punya alasan lagi untuk nggak pakai sunscreen. Apa yang aku nggak suka dari Wardah ini cuma satu, fragrance-nya kadang kayak terlalu kenceng gitu. Cuman setelah di blend ya oke-oke aja. Yang pertama adalah AHA. AHA itu bisa glycolic acid, lactic acid, mandelic acid. Terus yang kedua tuh BHA, dimana itu tuh biasanya salicylic acid atau willow bark water. Habis itu yang ketiga adalah retinol, retin E, retinol, grand active retinoid, atau yang semacam-macam itu family retinol. Itu kalian juga harus pakai sunscreen. Yang keempat adalah segala macam produk physical exfoliation, scrub yang terutama. Itu tuh juga pengelupasan atau exfoliator. Jadi segala macam kulit yang kalau misalnya kalian exfoliate, kulit barunya itu bakalan terpapar sinar matahari, dimana mereka itu masih rentan, jadi harus dilindungi dengan sunscreen. Dan meskipun kalian nggak pakai bahan-bahan ini, kalian tetap harus pakai sunscreen karena itu tuh penting banget. Aku jujur aja, pas aku seumur kecil-kecil kayak 13 juga aku malas pakai sunscreen. Cuma sekarang setelah tahu segala macam-macamnya kayak aku nyesal gitu loh. Mana tahu kalau misalnya aku pakai sunscreen dari umur 13, sekarang umur aku 23 dan bisa aja aku kelihatan seperti anak 17 tahun. Who knows? Bener nggak? Sebagai obat penyesalan aku kasih tau kalian supaya kalian juga pakai sunscreen. Mana tahu nanti kalian udah umur 50 tahun, kalian masih kelihatan 40 tahun, muda 10 tahun loh. Daripada kalian harus facelift segala macam-macam, kan mahal ya. Jadi ya, sunscreen is the way to go kalau kalian masih muda. Sebenarnya masih banyak lagi bahan-bahan lainnya yang ada di skincare dimana kalian tuh harus pakai sunscreen. Cuma kalau disebutin tuh banyak banget guys. Dan aku nggak mau tahu kalian pakai sunscreen mau 7 step, mau 8 step, mau 3 step, mau 11 step. Pokoknya kalian tuh kalau nggak pakai sunscreen, semua step-step tuh percuma aja, kayak nggak ada guna gitu. Mendingan nggak usah pakai sunscreen, mendingan nggak usah pakai skincare gitu. Jadi please pakailah skincare setiap saat supaya kulit kalian tuh terlindungi dan kalian gak ada potensi untuk kanker kulit. Oke? Please. Jadi itu aja video untuk part 2 dari sunscreen ini. Semoga kalian menikmati dan semoga sekarang kontennya lebih enjoyable ya. Karena video pertama tuh padat banget informasinya, aku juga sadar sih. Karena pas edit tuh aku juga capek banget. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Kalian juga bisa komen sunscreen favorit kalian itu apa. Dan aku juga sebenarnya karena aku udah lama nggak tinggal di Indonesia, jadi aku kurang update sama produk-produk baru Indonesia. Kalian please kasih tahu aku sunscreen apa sih dari brand lokal yang kalian suka banget dengan harga yang terjangkau kalau bisa ya. Thank you, see you in the next video. Bye-bye. Don't get to hear my praise.